Bab 1, Tahun Tianjian 13. Dinasti Liang Besar, Tahun Tianjian ke-11. Terjadi pertikaian hebat. Pada bulan Juni, salju turun lebat di prefektur Ying. Ada desas-desus bahwa seorang dewa telah turun ke dunia. Begitu berita itu menyebar, entah berapa banyak orang yang pergi ke prefektur Ying untuk melihat sang dewa. Namun, tidak seorang pun menemukan jejak sang dewa. September, prefektur Wei dilanda banjir besar saat sungai Wei meluap. Warga di kedua sisi tepian sungai mengungsi dan mati kelaparan. Para korban bencana berebut makanan dengan anjing liar dan tulang-tulang berserakan di tanah. Di penghujung tahun, pedang baru Gunung Pedangki, rumput liar, lahir dan menggemparkan dunia. Banyak sekali pembudidaya pedang yang berlomba-lomba mendaki Gunung Pedangki, ingin membawa pedang yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun ini turun gunung. 2 tahun kemudian, tahun Tianjian 13. Terjadi hujan salju di prefektur Wei selama awal musim dingin. Salju tebal mulai turun pada hari titik balik matahari musim dingin. Saat itu, salju telah turun selama sebulan penuh. Langit telah lama berubah gelap. Bulan yang terang benderang setengah tersembunyi. Burung-burung dan hewan-hewan menghilang. Hanya ada hamparan putih yang luas di pegunungan. Beberapa lentera yang memancarkan cahaya redup bergoyang terus-menerus tertiup angin dingin, serupa dengan perahu yang berdiri sendiri di tengah gemuruh ombak, tergantung pada seutas benang. Di bawah pencahayaan yang redup, sekelompok lebih dari 10 orang saat ini perlahan-lahan maju menyusuri jalan setapak pegunungan. Nona muda, kita seharusnya sudah sampai di Kabupaten Tianxing setelah melewati gunung ini. Orang-orang yang akan menjemput Nona muda seharusnya sudah sampai di Kabupaten Tianxing besok juga. Pada saat itu, Nona muda akan diantar oleh mereka ke ibu kota ilahi dan kita juga bisa kembali untuk melaporkan misi kita. Di dalam tim, lelaki tua berambut putih di depan menarik jubah katun di tubuhnya lebih erat. Sambil berbicara, alis lelaki tua yang terus-menerus berkerut, kini mengendur. Namun setelah itu, dia melanjutkan dengan nada meminta maaf, sudah bertahun-tahun saya tidak keluar untuk berjalan-jalan. Saya tidak menyangka dunia ini masih sangat kacau dan hampir membahayakan Nona muda. Orang tua ini benar-benar malu. Setelah pasukan mereka menghadapi iblis beberapa kali, saat ini hanya tersisa kurang dari 10% dari tim asli. Paman Song tidak perlu bersikap seperti ini. Ketika orang-orang dari ibu kota ilahi tiba, seharusnya tidak ada lagi masalah dalam perjalanan ke utara ini. Ada seorang gadis muda di tengah-tengah tim. Alisnya indah dan dia mengenakan jubah tebal berwarna hijau pucat. Namun, seluruh tubuhnya juga memancarkan aura khusus. Meskipun dia masih muda, tidak ada sedikit pun jejak kekanak-kanakan di mata gadis muda itu yang seperti air. Sebaliknya, matanya setenang air. Dia jelas bukan gadis biasa. Lelaki tua bermarga Song itu melirik gadis muda itu, wajahnya penuh kepuasan. Gadis muda di depannya ini adalah orang nomor 1 di generasi klan Sie White Deer saat ini. Metode kultivasi klan Sie sangat istimewa dan tidak dapat dikultivasikan sebelum berusia 16 tahun. Klan Sie dari ibu kota ilahi ingin dia pergi ke utara ke ibu kota ilahi untuk belajar saat dia berusia 16 tahun. Ini jelas-jelas bertujuan untuk merayu Nona muda. Dinasti Liang Agung telah mendirikan kerajaan mereka selama lebih dari 200 tahun. Meskipun dunia masih belum begitu damai, namun jauh lebih baik daripada dinasti sebelumnya. Setidaknya, selama 200 tahun ini, Istana Raja Iblis di utara tidak lagi mengirim kelompok besar iblis ke selatan di setiap kesempatan dan membantai seluruh provinsi. Namun, iblis masih ada di dalam perbatasan negara. Banyak rakyat biasa terbunuh. Hal-hal ini tidak dapat dihindari. Nona muda, Guru Song, ada kuil Dewa Gunung di depan. Bagaimana kalau kita bermalam di sana? Badai salju itu sangat lebat. Di bawah bantuan cahaya bulan saat ini, orang benar-benar dapat melihat kuil Dewa Gunung yang bobrok yang terletak di lereng gunung sendirian. Lebih dari separuhnya tertutup oleh salju yang terkumpul. Bahkan gerbangnya agak hancur. Tampaknya sudah lama ditinggalkan tanpa ada yang merenovasinya. Dinasti Liang Agung tidak percaya pada hantu atau dewa. Kuil-kuil seperti kuil Dewa Gunung ini semuanya dibangun pada dinasti sebelumnya. Dinasti saat ini tidak mengalokasikan dana untuk memperbaikinya. Secara alami, kuil-kuil itu menjadi semakin bobrok. Sambil menarik kembali pandangannya, Guru Song menatap gadis muda itu. Gadis muda itu mengangguk.
Setelah memasuki perbatasan prefektur Wei, mereka diterjang badai salju yang hebat. Melanjutkan perjalanan menjadi sulit. Tim terus maju tanpa henti dan sudah sangat lelah. Guru Song mengerti dan berkata dengan suara yang dalam, "Ente." Suaranya tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba terdengar suara di malam yang awalnya sunyi. Wuih, wuih, wuih. Serangkaian suara dingin tiba-tiba terdengar di suatu tempat. Ahaha. Teriakan tragis tiba-tiba terdengar di belakang tim. Saat semua orang menoleh secara naluriah, mereka hanya melihat bercak darah panjang yang memanjang keluar, menghilang ke dalam hutan. "Lindungi Nona Muda." Setelah teriakan keras, orang-orang yang tersisa segera menarik senjata yang mereka bawa dan mengelilingi gadis muda itu. Mereka melihat sekeliling dengan gugup. Guru Song mengetukkan kakinya dan langsung terangkat ke udara serta berkata dengan suara serius, "Setan, tunjukkan dirimu." Cahaya biru keluar dari telapak tangan Guru Song dan menyebar. Seluruh langit malam pun menjadi cerah. "Setan darah!" Seorang lelaki berteriak kaget, dengan sedikit kesedihan. Di antara para iblis yang berkeliaran di dinasti Liang besar, iblis darah adalah iblis yang cukup tangguh, iblis yang paling sulit dihadapi. Sekarang mereka hanya tinggal sedikit orang saja, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi tandingannya? Guru Song yang melayang di udara mengerutkan kening. Begitu melihat iblis darah itu, dia sudah bertekad untuk mati. Jika biasanya, dia bisa mundur sepenuhnya meskipun dia tidak bisa membunuh mereka. Hanya saja dalam perjalanan ke sini, dia dipenuhi luka. Saat ini, jiwanya masih kuat, tetapi dagingnya lemah. "Kalian bawa Nona Muda pergi. Orang tua ini akan menahan mereka." Guru Song melesat ke arah iblis darah itu. Dalam sekejap, lelaki tua itu menaikkan auranya ke puncak. Cahaya biru terpancar darinya, tampak sangat menyilaukan. Pada saat ini, dia benar-benar memiliki aura yang mampu menahan semua pasukan musuh. Melihat Guru Song sudah menyerbu ke depan tanpa memberi kesempatan menjelaskan, beberapa orang yang tersisa menangkap gadis muda itu dan berlari cepat ke atas gunung. Baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata, "Guru Song tidak bisa menahan setan darah itu. Mereka semua adalah seniman bela diri. Mereka tentu tahu betapa kuatnya iblis darah." Yang lainnya tidak berbicara, semuanya secara diam-diam mengakuinya. Pria yang telah melayani klan Xie sebagai pendamping selama lebih dari 1 dekade itu tiba-tiba tersenyum cerah, "Nona Muda, kita tidak bisa melindungi Nona Muda lagi. Nona Muda, silakan pergi dulu. Kami akan menahan iblis itu untuk Nona Muda untuk sementara waktu." Suaranya tidak keras, tetapi tegas dan tidak memungkinkan adanya bantahan. Yang lainnya pun menganggukkan kepalanya dengan berat. Daripada membiarkan Guru Song menghadapi iblis darah itu sendirian, mereka mungkin sebaiknya bekerja sama untuk memberi sedikit waktu lagi bagi wanita muda di depan mereka. Setidaknya, peluang untuk bertahan hidup akan sedikit lebih tinggi. Sedikit rasa enggan terpancar di mata gadis muda itu. Namun kali ini, dia hanya menggertakkan giginya dan berlari ke depan sambil membawa lenteranya. Gadis muda itu melepaskan jepit rambut perak dari rambutnya, mencengkeramnya erat-erat dengan telapak tangannya yang sudah sedikit basah oleh keringat. Rambut hitamnya langsung terurai, berkibar di belakangnya. "Jaga dirimu, Nona." Melihat gadis muda itu sudah pergi, beberapa orang itu tidak ragu lagi, berteriak keras satu demi satu saat mereka menyerbu ke arah iblis darah. Pada saat ini, angin dingin menderu dan iblis darah berada di belakang. Gadis muda itu masih agak gugup. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa berbakatnya atau seberapa dini dia bertumbuh, dia tetaplah seorang gadis remaja juga. Jari-jarinya yang memegang jepit rambut menjadi sedikit memutih karena terlalu kuat mencengkeramnya. Badai salju mengamuk, beberapa kepingan salju jatuh di rambutnya. Tampaknya ada lapisan cahaya bulan yang menempel di rambutnya. Dia seperti bunga, tidak mau menundukkan kepalanya di tengah badai salju. Jika pada akhirnya dia tertangkap oleh iblis darah, dia harus berjuang mati-matian sendirian sampai akhir. Gadis muda itu sudah merencanakan skenario terburuk dalam benaknya. Kecuali, saat dia mendekati kuil Dewa Gunung, dia menemukan ada cahaya redup di dalam melalui pintu dan jendela. Ada seseorang. Dia sedikit mengernyit dan mempercepat langkahnya. Namun, dia tidak mau memasuki kuil Dewa Gunung yang tidak dikenal itu. Namun tepat pada saat ini, hembusan angin iblis bertiup lewat. Energi iblis yang memenuhi langit telah menyerang gadis muda itu dari jauh. Paman Song dan yang lainnya dikalahkan.
Wajah mungil gadis muda itu berubah pucat pasi. Meskipun dia enggan menerimanya, dia tahu bahwa ini sudah menjadi kenyataan. Tanpa ragu lagi, gadis muda itu membawa lenteranya dan melangkah ke kuil Dewa Gunung. Dia melewati halaman dan tiba di depan pintu. Berhenti sejenak, dia mengerahkan tenaga dan mendorong pintu aula besar yang sudah hancur sejak awal. Saat dia mendorong pintu terbuka, debu dan asap mengepul di kuil Dewa Gunung yang tidak teratur itu. Gadis muda itu bertabrakan dengan debu dan asap dan samar-samar melihat bahwa lukisan dekoratif di tengah aula besar itu sudah lama hilang. Di bawah patung Dewa Gunung yang bobrok itu, seseorang telah menyalakan api. Ada seorang pemuda berpakaian hitam di samping api. Dia membawa pedang. Bab 2, Kuil yang runtuh di tengah badai salju. Di aula yang remang-remang, sangat sulit bagi tumpukan api itu untuk menerangi seluruh rumah dengan cahaya yang dibutuhkannya. Pintu aula besar terbuka dan angin dingin berembus masuk, menimbulkan banyak percikan api. Api itu menyebabkan pemuda itu memiliki siluet yang panjang. Pemuda berpakaian hitam itu berbalik dan menatap gadis muda yang menerobos masuk ke aula besar. Ada sedikit kecurigaan di matanya, tetapi kecurigaan itu langsung sirna. Namun saat dia menoleh, gadis muda itu juga dapat melihat dengan jelas wajah pemuda itu dengan meminjam cahaya api. Dia memiliki wajah yang halus dan tidak bisa dikatakan tampan, tetapi sepasang mata itu sangat indah. Mereka tampak seperti dua bintang yang terang, membuat orang sulit melupakannya setelah melihatnya sekilas. Terburu-buru dalam perjalanan? Sepertinya tidak. Pemuda berpakaian hitam itu mengangkat alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri, masih ada seseorang yang berani muncul di sini sendirian saat ini, aku sedikit mengagumimu. Gadis muda itu menatap pemuda berpakaian hitam di hadapannya dengan agak gugup, tidak yakin dengan identitas orang itu. Menurut catatan, beberapa iblis yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu dapat berubah menjadi manusia. Orang biasa sama sekali tidak dapat membedakan mereka. Ketika pemuda berpakaian hitam itu melihat gadis muda itu hanya berdiri di tempat, menatapnya dengan agak gugup, dia langsung tahu alasannya dalam sedetik. Tepat saat dia hendak berbicara, angin tiba-tiba menderu di luar pintu. Angin dingin mengalir ke aula besar bersama badai salju. Seluruh aula langsung menjadi dingin menusuk tulang. Energi iblis yang memenuhi langit membanjiri aula. Ekspresi gadis muda itu langsung berubah jelek. Sementara pemuda berpakaian hitam menjadi sangat gembira. Setelah menunggu sepanjang malam, akhirnya ada pekerjaan yang harus dilakukan. Pada saat berikutnya, gumpalan berwarna merah darah mengalir ke aula bersama angin dan salju, muncul di depan kedua orang itu. Ketika awan kabut darah merah itu menghilang, wajah asli iblis itu pun terungkap di hadapan kedua orang itu. Itu adalah iblis yang sangat jelek. Warnanya merah darah dari kepala sampai kaki dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik. Ia memancarkan cahaya merah gelap dan keempat anggota tubuhnya memiliki cakar yang sangat tajam. Melihat setan buruk rupa ini, mata pemuda berpakaian hitam mulai bersinar. Sementara warna di wajah gadis muda itu telah memudar sepenuhnya. Wajah mungilnya berubah seputih salju, seperti bunga pir yang rapuh. Saat dia melihat setan darah ini, dia sudah tahu bahwa tidak mungkin Paman Song dan para penjaga itu selamat. Ada sedikit rasa sakit di mata gadis muda itu. Ketika iblis darah yang tampak buas itu melihat gadis muda itu, ia pun memperlihatkan ekspresi puas. Daging dan darah gadis muda ini jelas merupakan yang terbaik yang pernah dilihatnya selama bertahun-tahun. Baunya saja sudah membuatnya merasa sangat nyaman saat mencium aroma itu. Setelah memakannya, dia pasti bisa melangkah maju. Saat itu, mengambil wujud manusia bukanlah keinginan yang liar. Kecuali, dia segera memperhatikan pemuda berpakaian hitam yang telah duduk di depan api unggun. Serta pedang yang tergantung di pinggangnya. Pedang itu sangat pendek. Panjangnya hanya setengah dari panjang standar pedang dinasti Liang Agung. Pedang yang patah. Dalam sekejap, iblis darah teringat pada sebuah legenda yang telah menyebar di sini. Sama seperti saat ia melihat ke arah pemuda itu juga sedang melihatnya. Lebih jauh lagi, ia bahkan tersenyum. Setan darah itu langsung merasa bulu kuduknya berdiri. Ia membuka mulutnya dan berteriak aneh karena ngeri, "Itu kamu." Pemuda berpakaian hitam itu berdiri. Melihat iblis darah ini, dia menyeringai dan berkata, "Tentu saja aku." Dengan satu kalimat ini, identitas pemuda berpakaian hitam itu sudah terkonfirmasi sepenuhnya.
Ekspresi iblis darah itu sangat buruk. Ads by Pub Future. Sambil berkata demikian, pemuda berpakaian hitam itu mengusap-usap tangannya dengan penuh semangat. Katakan padaku, di mana orang-orang sepertimu bersembunyi. Penampilan pemuda berpakaian hitam saat ini membuat iblis darah itu sangat marah. Namun, ia tidak berani melangkah maju. Sebaliknya, kedua mata merah darah itu mengamati sekeliling karena ia sudah berniat mundur. Sekalipun ia masih amat menginginkan darah daging gadis muda itu, pada saat ini, sangat jelas bahwa dengan adanya pemuda berpakaian hitam di dekatnya, yang harus ia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana cara untuk hidup. Setan darah itu tidak menyembunyikan tindakannya yang tertangkap oleh pemuda berpakaian hitam. Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan geli, "Mau pergi? Kenapa kamu tidak mencobanya?" Sebelum suaranya menghilang, iblis darah itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemburkan kabut darah. Ki iblis melonjak dan seluruh aula besar langsung bergetar. Setan darah di depan mereka memang tangguh sejak awal. Jika bukan karena itu, Guru Song tidak akan mati di tangannya sebelumnya. Pada saat ini, tiba-tiba ia melancarkan serangan. Kepadatan Ki Iblis benar-benar tak terbayangkan. Ketika pemuda berpakaian hitam itu melihat Ki Iblis, dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Kemudian, dia mengambil napas dalam-dalam dan melakukan gerakan lunge sambil memutar bahu, mengepalkan tinjunya erat-erat. Seluruh tubuh pemuda itu langsung menegang saat ini dan menyimpan tenaga. Merusak, melontarkan pukulan, ki darah yang memenuhi langit langsung hancur berkeping-keping. Rambut pemuda berpakaian hitam itu berkibar. Dia seperti binatang buas berwujud manusia. Aura mengerikan di balik pakaian hitamnya menyebar seperti gelombang, mendorong angin dan salju yang turun ke aula besar menjadi kacau. Ketika iblis darah yang baru saja mundur ke pintu masuk aula besar terkena pukulan ini, bunga darah langsung keluar dari tubuhnya. Ia jatuh ke salju di halaman, hidup dan matinya tidak diketahui. Saat gadis muda itu melihat sosok pemuda berpakaian hitam, dia sudah tiba di pintu masuk aula utama. Rambut hitam pemuda itu bergerak tertiup angin. Punggung yang tinggi dan ramping itu terpantul di mata gadis muda itu, membuatnya agak linglung untuk beberapa saat. Dia belum pernah bertemu pemuda seperti itu sebelumnya. Sesampainya di luar aula, pemuda berpakaian hitam itu melompat dan mendarat di atas pembakar dupa besar yang setengah terbuka di depan aula besar. Pedang yang patah itu telah kembali ke sarungnya dan tergantung di pinggangnya lagi. Setan darah itu tergeletak di salju. Mata yang menatap pemuda berpakaian hitam itu dipenuhi dengan kebencian. "Kenapa kau menatapku dengan mata itu? Kau membuatnya tampak seperti kalian adalah korban." Pemuda berpakaian hitam itu menatap setan darah itu dengan acuh tak acuh. "Tempat ini bukan wilayah kekuasaanmu. Kenapa kau ada di sini?" Karena dia tahu legenda itu, iblis darah tentu saja tidak berani mendekati tempat terlarang itu. Namun, masih ada jarak yang cukup jauh dari kota kabupaten itu. Mengapa pemuda berpakaian hitam yang ada di depannya muncul di sini? "Saya sedang berburu." Pemuda berpakaian hitam itu merasakan sakit kepala dan tampak semakin putus asa. Sambil mengulurkan tangan untuk memijat kepalanya, dia berkata dengan sangat serius, "Kalian menolak untuk pergi ke kota kabupaten. Jadi, aku hanya bisa keluar dan mencari kalian." Setan darah menggertakkan giginya karena kebencian. Bagi orang-orang biasa di dinasti Liang Agung, setan pemakan manusia seperti mereka adalah iblis yang sebenarnya. Namun di sini, bagi para iblis ini, pemuda berpakaian hitam yang membawa pedang patah adalah iblis. Iklan oleh Pub Future. Melihat iblis darah itu tidak berbicara, pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba tampak lembut dan bertanya, "Apakah ada kemungkinan kau berubah pikiran dan ingin memberitahuku di mana rekan-rekanmu bersembunyi?" Ekspresi iblis darah itu menjadi sangat rumit. Tiba-tiba, ia melompat dan menerkam ke arah pemuda itu. Kecuali, di detik berikutnya, pedang pemuda itu bergerak. Seberkas cahaya bilah pedang melintas. Kepala jelek itu melesat ke udara, membawa serta sejumlah besar darah segar. Hanya saja saat kepala itu jatuh, kepala itu terbelah dua oleh pemuda berpakaian hitam itu. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil manik iblis merah terang di dalam kepala iblis darah itu. Setelah meliriknya, dia menyelipkannya ke dadanya. Saat dia berbalik, dia kebetulan melihat gadis remaja itu berdiri di pintu masuk aula utama, melihat ke sekeliling. Hanya saja, dia masih memegang pin perak itu di tangannya.
Pemuda itu mengambil segenggam salju dan membersihkan badan pedang itu. Baru setelah itu, ia memasukkan kembali pedang itu ke sarungnya. Aku bukan setan. Sambil melompat turun dari pembakar dupa yang agak tua itu, pemuda itu menyeret mayat setan darah dan berjalan melewati gadis remaja itu. Melempar mayat itu ke dalam api, apinya langsung membesar. Itu juga membawa banyak kehangatan ke seluruh aula besar. Melihat gadis remaja itu masih berdiri di pintu masuk, pemuda itu melambaikan tangannya ke arahnya dan berteriak, "Apa kau benar-benar akan berdiri di ambang pintu sepanjang malam? Kau nyaris tidak bisa bertahan hidup. Apa kau terburu-buru untuk mati kedinginan di sini?" Mendengar ini, gadis remaja yang tidak berbicara sepanjang waktu itu berhenti ragu-ragu. Dia segera tiba di depan api unggun dan duduk. Merasakan kehangatan yang terpancar dari api unggun, emosinya yang tegang mereda saat ini. Tak lama kemudian, pemuda itu mencium aroma vanili yang sangat harum. Hal itu membuat pemuda yang selama ini berurusan dengan iblis merasa sedikit aneh. Dia nampaknya sangat takut padamu. Gadis remaja itu akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara, suaranya terdengar sangat menyenangkan. Dia mengulurkan tangan untuk mengikat kembali rambutnya dan jepit rambut perak itu kembali disematkan ke rambutnya. Pemuda itu tersenyum dan mengucapkan sesuatu yang tidak dapat dimengerti, "Saya berharap mereka tidak begitu takut terhadap saya." Sambil mengangkat jubahnya, pemuda itu melepaskan tanda pinggang hitam yang telah terikat di sana selama ini dan memberikannya kepada gadis remaja itu. Gadis remaja itu ragu sejenak, tetapi dia tetap mengambilnya. Dengan meminjam cahaya dari api, dia dapat melihat dengan jelas beberapa kata terukir pada token pinggang seukuran telapak tangan itu. Kepala Sipir Kabupaten Tianxing. Ketika saya membaliknya ke sisi lain, yang ada hanya sebuah nama. Chen Chao. Pemuda itu memperkenalkan dirinya pada saat yang sama. Setelah gadis remaja itu mendengar, dia menundukkan kepalanya dan membuka mulutnya dengan lembut. Xienan, Bab 3, Orang Baik. Era dinasti Liang Agung tidaklah begitu damai. Ketika kerajaan itu berdiri, jutaan warga sipil direkrut untuk membangun tembok besar di utara. Setiap tahun, setengah dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pasukan perbatasan utara. Namun, selama lebih dari 200 tahun, Liang Agung hanya dapat mempertahankan posisi pertahanannya dalam perang dengan Istana Raja Iblis. Mereka hanya dapat mencegah sejumlah besar iblis melintasi tembok besar. Dalam menghadapi para setan yang mengamuk di dalam wilayah negara, suatu posisi yang disebut sipir didirikan di daerah setempat selama era kaisar pendiri untuk melindungi daerah setempat. Kecuali, selain dari para iblis yang mengamuk di dalam perbatasan negara dinasti Liang Agung, ada banyak sekte juga. Para kultivator di atas gunung memandang rendah dunia manusia, melihat kehidupan seperti rumput dan semua kehidupan sebagai ternak. Karena alam kultivasi mereka tidak cukup kuat, para penjaga yang awalnya dibentuk untuk melindungi daerah setempat telah lama menjadi tidak berguna. Mereka hanya bisa menutup mata terhadap para kultivator dari sekte besar yang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Bahkan untuk beberapa iblis yang kuat, mereka menjauh dari mereka dan tidak berani memprovokasi mereka sama sekali. Hanya Chen Chao sipir ini yang jelas berbeda dari yang lain. Semenjak dia datang ke Kabupaten Tianxing 3 tahun yang lalu untuk menggantikan pendahulunya yang menemui ajal dengan tragis, dalam 3 tahun tersebut, hanya sedikit sekali warga sipil Kabupaten Tianxing yang tewas di tangan para setan. Terutama dalam 2 tahun terakhir ini, dengan makin banyaknya iblis yang dibunuh oleh Chen Chao, cerita tentang tidak memprovokasi seorang pemuda berpakaian hitam yang membawa pedang patah mulai menyebar sejak lama di kalangan iblis dalam radius ratusan mil. Di mata warga sipil Kabupaten Tianxing, Chen Chao adalah pemuda yang tidak berbahaya bagi manusia dan binatang. Namun di mata para iblis, ia telah lama menjadi iblis terhebat. Akibatnya, ia tidak dapat menemukan iblis lain di kota kabupaten tersebut. Oleh karena itu, ia tidak punya pilihan selain keluar pada malam bersalju untuk berburu. Jika tidak, bagaimana dia bisa menyelamatkan gadis remaja itu di kuil Dewa Gunung yang kumuh ini? Dengan meminjam cahaya api unggun, malam pun menjadi lebih panjang. Karena mereka berdua tidak bisa tidur, tentu saja mereka banyak mengobrol. Namun, kedua orang itu sama-sama tidak bodoh. Mereka sangat berhati-hati selama proses percakapan. Tak seorang pun dari mereka mengungkapkan semua hal tentang diri mereka.
Ketika menjelajahi dunia, tabu terbesar adalah berbicara hangat dengan seorang kenalan. Chen Chao secara kasar mengetahui sebab dan akibat bagaimana gadis remaja itu berakhir di kuil Dewa Gunung sendirian. Apa rencanamu selanjutnya? Chen Chao mengambil inisiatif untuk bertanya. Xie Nandu berkata dengan tenang, dalam perjalananku ke utara menuju ibu kota ilahi, keluargaku akan mengirimku ke Kabupaten Tianxing. Pihak utara akan mengirim orang untuk datang dan menjemputku. Namun, sepertinya itu tidak akan secepat itu lagi. Aku akan menulis surat kepada mereka. Selama periode ini sebelum mereka mengirim orang untuk menjemputku, aku ingin tinggal bersamamu. Karena ini adalah cara yang paling aman. Sangat lugas. Dia tidak bertele-tele sama sekali. Di seluruh wilayah Tianxing, pasti tidak ada tempat yang lebih aman daripada berada di sisi pemuda ini. Chen Chao mengerutkan kening. Melindungi penduduk setempat adalah tugasnya. Namun, ini tidak berarti bahwa ia wajib menjadi pengawal gadis ini. Jelas, kamu dalam masalah besar. Karena pihak lain telah menyatakan pendiriannya, Chen Chao pun bersikap lebih langsung. Walaupun dia tidak mengetahui identitas gadis remaja itu, namun dilihat dari kejadian-kejadian sebelumnya dan juga keterangan yang diungkap gadis remaja itu, gadis ini jelas-jelas merepotkan. Xie Nandu tidak membantahnya. Dia hanya melanjutkan, kamu adalah seorang seniman bela diri. Sejauh yang aku tahu, kultivasi seni bela diri sangatlah sulit. Mata uang emas langit yang dihabiskan untuk menempa tubuh bukanlah jumlah yang kecil. Dengan gajimu yang sedikit, itu tidak cukup untuk membiayai pengeluaranmu. Hal itu menyentuh titik lemah Chen Chao. Ada banyak sekte kultivator abadi di dunia. Jalur seni bela diri adalah yang paling sulit untuk dikultivasikan. Hanya mata uang emas langit yang dikeluarkan untuk menempa tubuh saja sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, sebagian besar seniman bela diri di dunia memilih untuk bergabung dengan Istana Kekaisaran. Yang mereka cari adalah sejumlah besar mata uang emas langit yang digunakan untuk kultivasi bela diri. Chen Chao mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu tahu kalau aku tidak punya cara lain? Xie Nandu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis, mungkin cukup berdasarkan manik-manik iblis ini. Tapi sekarang, berapa banyak iblis di sekitar sini yang bisa kau bunuh? Ini adalah salah satu titik lemah Chen Chao. Seiring dengan peningkatan wilayah, mata uang emas langit yang dibutuhkan Chen Chao tidak dapat lagi dipenuhi dengan membunuh beberapa iblis. Selain itu, kemungkinan besar hanya ada beberapa iblis di sekitar Kabupaten Tianxing. Dia telah berjuang dengan hal ini untuk waktu yang lama. Kalau bukan karena kenyataan bahwa ia sebenarnya tidak cocok untuk kultivasi abadi, Chen Chao pasti tidak akan memilih menjadi seniman bela diri. Selain kultivasi yang lambat, setelah para kultivator abadi itu memiliki kemampuan untuk menunggangi angin, seniman bela diri akan memiliki kerugian alami. Karena sangat sulit bagi seniman bela diri pada tahap ini untuk mendekati para kultivator abadi itu. Bahkan jika fisik seseorang tak tertandingi di dunia, apa gunanya? Hanya setelah mencapai alam yang lebih tinggi dan mampu menunggangi angin, seorang seniman bela diri dapat mengatasi kelemahan ini. Kultivasi seniman bela diri pada awalnya sulit, berapa banyak seniman bela diri di dunia yang benar-benar dapat mencapai tahap itu? Membunuh iblis darah itu sebelumnya tampak mudah. Namun, hanya Chen Chao sendiri yang tahu berapa banyak yang harus ia korbankan untuk mengusir iblis darah itu dengan pukulan tadi. Setelah sadar kembali, dia tidak langsung berbicara. Kau telah menyelamatkan hidupku. Bahkan jika kau tidak menyetujui permintaanku sekarang, aku juga tidak akan melupakan kebaikan ini. Jujur saja, identitasku cukup baik. Jika aku bisa sampai di ibu kota ilahi hidup-hidup, aku pasti akan menyiapkan hadiah besar untukmu. Xie Nandu sedikit mengernyit, tampak agak bersalah, namun jika aku mati di sini, tidak akan ada hadiah. Kau bahkan mungkin akan terlibat. Dia tampak menyedihkan, seolah-olah dia masih memikirkan Chen Chao. Chen Chao menyipitkan matanya. Melihat penampilannya, dia ingin menggali lubang untuk gadis ini dan menguburnya. Berencana melawan aku. Namun, dia tetap tersenyum cepat dan berkata, saya tidak pernah peduli dengan hadiah apapun. Saya orang yang hangat dan penyayang. Saya juga terkenal di Kabupaten Tianxing sebagai orang yang baik. Karena kalian sendirian, apakah saya masih manusia jika saya tidak mengulurkan tangan membantu?
Pada akhirnya, meskipun dia tahu masalah ini mungkin akan menyeretnya ke dalam masalah, Chen Chao bersedia mengambil kesempatan setelah mempertimbangkan untung ruginya. Lagi pula, sangat sulit untuk mendapatkan sejumlah besar mata uang Sky Gold di kota kabupaten kecil terpencil seperti Kabupaten Tianxing. Xie Nandu tersenyum dan tampaknya juga mempercayai kata-kata Chen Chao. Dia berkata dengan agak serius, sebenarnya, menjadi temanku bukanlah hal yang buruk. Chen Chao juga tersenyum. Hanya saja, apakah dia sedang mengumpatnya dalam hati atau tidak diketahui. Di paruh kedua malam itu, Chen Chao jelas menjadi lebih banyak bicara. Kecuali, Xie Nandu masih tidak membocorkan banyak informasi di bawah pertanyaan-pertanyaannya yang terus-menerus. Melihat bahwa hari sudah fajar, Chen Chao yang sedikit lelah menatap gadis remaja itu dengan saksama. Berdiri, dia bersiap untuk turun gunung dan kembali ke daerah itu. Badai salju tak kunjung berhenti. Salju masih menumpuk di jalan-jalan panjang kota kabupaten. Tidak banyak pejalan kaki, tetapi anak-anak itu tak dapat menahan diri untuk tidak berjalan melalui gang-gang kecil secara berkelompok, tertawa saat mereka membentuk bola salju dengan salju dan melakukan perang bola salju yang riuh. Bagaimana mereka bisa peduli dengan cuaca bersalju lebat? Mereka juga tidak peduli apakah mereka akan dipukul dengan papan bambu oleh ayah mereka yang tidak tersenyum karena pakaian katun mereka basah. Bahkan jika tangan mungil mereka memerah saat ini karena kedinginan, hidung mereka terus-menerus berair, mereka juga penuh dengan kegembiraan. Xie Nandu membawa payung kertas yang diminyaki saat dia berjalan di samping Chen Chao. Melirik Chen Chao yang kepalanya sudah dipenuhi embun beku putih, dia segera mengalihkan pandangannya. Dia tersenyum saat dia melihat anak-anak yang berlarian di kejauhan, mendengarkan tawa. Dia pun merasa gembira pada saat ini. Dalam satu dekade terakhir, yang paling sering dia lakukan adalah membaca. Bagaimana dia bisa melihat pemandangan seperti itu di rumah bangsawan itu? Bahkan dalam cuaca bersalju lebat, para tetua di klannya hanya akan membuat ujian bertema berdasarkan salju lebat. Bagaimana mereka bisa membiarkan mereka bermain perang bola salju? Di dekat jembatan di kejauhan, para pedagang yang menjual ubi jalar panggang sesekali berteriak. Suara mereka panjang dan berirama. Suara mereka juga mengikuti pola yang teratur. Pemandangan pasar ini sudah biasa bagi banyak warga sipil. Namun, baginya, itu adalah perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Dia hanya dipenuhi rasa ingin tahu baru terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Saat dia menyeberangi jembatan kecil itu dan tiba di sebuah gang, sebuah ubi jalar berukuran sedang sudah ada di tangan Xie Nandu. Sambil memegang ubi jalar itu, dia mulai menggunakan jari-jarinya yang seputih salju untuk mengupas kulit luarnya dengan hati-hati. Melihat daging berwarna keemasan yang terlihat, matanya benar-benar bersinar. Menggigit sepotong kecil daging itu, ubi jalar yang panas itu mengeluarkan panas di mulutnya tanpa henti. Itu membakar bibirnya hingga merah seolah-olah perona pipi terbaik telah digunakan. Melihat pemandangan ini, Chen Chao menjadi agak linglung tanpa alasan yang jelas. Gadis yang sangat cantik, semua orang akan menyukainya, bukan? Sambil menggelengkan kepala dan menenangkan pikirannya, Chen Chao melangkah lebar menuju gang yang disebut Gang Bunga Persik. Gang itu tidak besar, hanya ada 7 atau 8 rumah tangga. Yang paling jauh adalah rumahnya. Sesampainya di pintu masuk, ia meletakkan payung kertas yang diminyaki di ambang pintu. Chen Chao mengeluarkan kunci dari dadanya dan hendak membuka pintu dengan perasaan akrab. Tepat pada saat ini, pintu rumah di seberang tiba-tiba terbuka. Seorang pria bertubuh sedang dengan janggut tipis keluar sambil membawa mangkuk besar. Ia menjatuhkan diri di depan pintu rumahnya sendiri, lalu melirik Chen Chao. Kemudian, ia melirik gadis remaja di gang yang sedang memegang ubi jalar dan memakannya dalam gigitan kecil. Seketika, ia membuka matanya lebar-lebar dan berteriak sekeras-kerasnya, "Chen bocah! Sudah jadi orang pintar ya? Setelah beberapa hari tidak bertemu denganmu, dari mana kau menculik istri secantik itu?" Suara lelaki itu tidak lembut. Begitu dia berteriak, 7 hingga 8 rumah tangga di sepanjang Gang Bunga Persik membuka pintu depan mereka tanpa persetujuan terlebih dahulu. Puluhan pasang mata memandang ke arah pintu masuk rumah yang berada jauh di dalam gang dari pintu depan mereka sendiri. Chen Chao yang baru saja akan membuka pintu, tangannya berhenti di udara.
Sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut tak berdaya. Adapun si Enandu di belakangnya, wajah mungilnya sedikit memerah. Tidak diketahui apakah itu karena dia terbakar oleh ubi jalar atau sesuatu yang lain.